Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan jurnal dengan judul Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Meywirani, yang kedua ada Eti Setiawati, yang ketiga yaitu saya sendiri, Lisa Ardini. Berikut materi yang akan kita paparkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka dan pengembangan hipotetis. Yang pertama ada profitabilitas bank. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba di dalam sebuah usaha secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Return on Asset atau ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank. Diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank dari segi pembangunan aset. Yang kedua ada Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap Return on Asset. Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungannya dengan tingkatan risiko bank. Penetapan CAR dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko. Yang ketiga ada Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Asset. Rasio likuiditas ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Yang keempat ada Not Performing Finance terhadap Return on Asset. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah, semakin buruk risiko pembiayaan yang diterima bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi jurnal yang didapat dari kelompok kami yang mengenai pengaruh permodalan, likuiditas, kualitas aset terhadap portabilitas umum syariah yang terdapat di Bank Indonesia. Adapun isi jurnalnya adalah sebagai berikut. Metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Berdasarkan penelitian ini termasuk kategori penelitian kuantitatif, yaitu metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengukur data penerapan dalam bentuk analisis statistik. Penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian kuantitatif merupakan paradigma penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori yang menguji suatu teori pada keadaan tertentu. Yang kedua, variabel peneliti dan definisi operasional. Profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi laba perusahaan yang akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio. Dan ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Yang ketiga, variabel independen ada 3, yaitu 1. Permodalan, 2. Likuiditas, 3. Kualitas aset. Permodalan. Permodalan adalah suatu bank dapat dilihat dari tingkat kecukupan modal yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan. Modal atau capital adequacy ratio atau CAR
Capital Adequacy Ratio merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan rasio. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang secara dibayar dengan harta lancar. Yang ketiga, kualitas aset. Kualitas aset adalah sebagai nilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif, pokok termasuk bunga berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, aktiva produktif diukur dengan rasio non-performing financing NPV. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu metode di mana pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut. 1. Bank syariah tersebut membuat laporan keuangan tahunan pada periode 2010 sampai 2014 dan telah dipublikasikan di Bank Indonesia. Yang kedua, data yang dibutuhkan untuk penelitian tersedia selama periode 2010 dan 2014. Sumber dan teknik pengumpulan data ada dua, yaitu 1. Dokumentasi dari Direktori Perbankan Indonesia, website bank-bank yang bersangkutan di situs www.bi.go.id. Yang kedua, studi pustaka buku-buku literatur, jurnal, dan majalah untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif tentang bank syariah, serta mengeksplorasi laporan-laporan keuangan dari bank berupa laporan neraca, laporan laba rugi, dan kualitas aset produktif. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik seperti statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikloniritas, uji autokolerasi, uji heterogeneisitas, dan uji hipotesis menggunakan uji koefisiensi determinasi, uji V, dan uji T. Baik, saya akan menjelaskan mengenai isi dari jurnal yang kelompok kita dapatkan, yaitu yang berjudul Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset terhadap Probabilitas Bank Mandiri Syariah yang ada di Indonesia. Adapun isi jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada variabel permodalan yang menggunakan rasio CAR berpengaruh negatif terhadap probabilitas Bank Mandiri Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Umum Syariah telah mendapatkan modal yang cukup besar sehingga dengan modal dapat menutupi atau menanggung aset-aset yang beresiko pada bank. Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap probabilitas bank. Hasil hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang menggunakan rasio FDR tidak berpengaruh terhadap probabilitas Bank Mandiri Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan fungsi dari Bank Mandiri Syariah menyalurkan pembiayaan umum dilakukan dengan baik kepada seluruh nasabah Bank Mandiri Syariah. Dan hasil dari hipotesis yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa kualitas aset yang menggunakan rasio NPF juga berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas Bank Mandiri Syariah. Pengaruh negatif dari NPF terhadap ROA disebabkan besarnya rata-rata NPF pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini masih di bawah 5%. Jadi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis yang pertama yaitu permodalan, dan yang kedua yaitu variabel likuiditas, dan yang terakhir kualitas aset itu menunjukkan pengaruh negatif terhadap probabilitas Bank Mandiri Syariah yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan apabila ada yang mau bertanya atau mau menanggapi silakan tulis di kolom komentar. Baik, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.